Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, semua pasti masih ingat ini adalah hari Rabu. Iya Pak. Kita kembali di acara kita yaitu MMA Mujizat Masih Ada. Iya, terima kasih atas buat teman-teman yang tetap terus mau berkontribusi dalam acara ini untuk terus menonton dan menyaksikan acara kegiatan kita ini sambil kita sama-sama belajar ya mengenai khususnya pada malam hari ini tema kita mengenai cara tepat menemukan pacar begitu ya Pak ya, cara cepat dengan tepat begitu ya Pak. Cepat dan tepat. Iya, nggak hanya cepat instan ya Pak ya, tapi juga tepat bagaimana untuk menemukan pacar. Ya, pada malam hari ini kita masih bersama dengan Bapak narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Dr. Haposan Simanjuntak. Selamat malam. Haleluya. Ya, Bapak ini terus setia, saudara, untuk memberikan pengajaran-pengajaran mengenai kehidupan bagi setiap kita. Dan di sini ada dua saudara-saudara kita, ya. Nanti mereka akan memperkenalkan diri, ya, sambil nanti akan memberikan kesaksian-kesaksian. Ya, tentunya berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini. Dan pada saat ini kami memberikan himbauan untuk saudara-saudara yang menyaksikan, ya, boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai kegelisahan atau kebingungan ya dalam diri ya Pak ya. Bagaimana menemukan pacar begitu. Nanti boleh sampaikan di kolom komentar, nanti kita akan memberikan tanggapan ya, akan ditanggapi oleh Bapak narasumber kita. Dan tetap setia untuk mengikuti acara kita ini sampai akhirnya ya, agar berkatnya komplit ya Pak ya, jangan separuh-separuh. Baik, langsung saja kita berikan waktu dan tepat kesempatan ya buat Bapak narasumber kita untuk memberikan pandangan terlebih dahulu bagaimana cara tepat menemukan pacar. Baik Pak, saya persilakan waktu. Mungkin 15 menit dulu ya Pak ya. Oke. Ya, nanti ditambah. Iya, puji Tuhan. Shalom, khususnya para pemuda-pemudi remaja ya, malam hari ini saudara kita boleh kembali berjumpa, bertemu ya dalam satu topik yang sangat begitu menarik ya. Waktu topik ini saudara kita sebarkan, ada beberapa orang bertanya, wah ini bagaimana resepnya bisa dengan cepat dan tepat? Ya tentunya saudara, topik ini membuat Anda mungkin merasa penasaran ya, dan memang ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui ya, bagaimana cara cepat dan tepat ya dalam mencari pacar. Saudara, berpacaran adalah sesuatu yang sangat penting ya, itu dulu yang pertama, karena berpacaran merupakan langkah awal ya bagi kita sebelum memasuki satu jenjang pernikahan, sehingga proses berpacaran menjadi hal yang wajib ya, hal yang wajib bagi semua orang sebelum masuk kepada jenjang pernikahan. Lalu hal yang penting adalah bagaimana kita bisa menemukan pacar. Nah, tentunya ini yang mau kita diskusikan malam hari ini. Saudara, menemukan pacar adalah satu bentuk satu bentuk hal yang harus diusahakan ya. Jadi karena menemukan pacar itu sesuatu yang diusahakan, tentunya kita harus mulai belajar membuka diri. Nah itu dulu. Jadi jangan ingin punya pacar tapi tak mau membuka diri kan gitu ya. Ingin punya pacar tapi selalu ada di kamar, ya tidak bisa, tidak mungkin bisa terjadi seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pacar saudara, maka kita harus mulai belajar membuka diri ya,
mulai hidup di dalam komunitas-komunitas yang juga mungkin sedang mencari pacar. Ya, karena apa? Karena mungkin Anda sering berkata istilah ya dari mata turun ke hati. Ya, satu sisi konsep ini sangat benar, saudara. Ya, karena memang timbulnya rasa cinta, timbulnya satu ketertarikan di dalam diri seseorang itu oleh karena adanya satu bentuk perjumpaan-perjumpaan. Ya, dengan adanya pertemuan-pertemuan, perjumpaan-perjumpaan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan ada peluang ya benih-benih cinta itu mulai timbul. Ya. Jadi langkah pertama agar kita mendapatkan pacar, ya, maka kita harus mulai membuka diri, ya, mulai belajar untuk masuk kepada komunitas-komunitas, ya, komunitas-komunitas pemuda. Contohnya, kalau kita ingin mendapatkan seorang pacar yang hobi main bola, ya jangan pergi kepada klub-klub tinju, tidak ada di sana, ya kan? Maka kita harus mungkin pergi ke klub bola, ya, komunitas-komunitas yang mungkin menyukai bola, ya. Jadi kita harus masuk ke komunitas tersebut, mulai berbaur ke komunitas tersebut, ya, gitu. Jadi ini hal yang sangat mendasar dan sangat penting, ya. Dengan adanya satu bentuk pertemuan-pertemuan yang kita lakukan dengan orang-orang yang ada di komunitas tersebut, maka secara pelan dan pasti bisa kita katakan, ya, akan mulai ada orang-orang yang mungkin suka atau tertarik dengan kita. Ya. Jadi bagi pemuda-pemudi, ya, kalau contohnya Anda, wah, saya kalau bisa pacarku itu orang yang kenal Tuhan. Ya, kebanyakan kan kita berpikir begitu, ya. Yang benar-benar suka beribadah. Tentunya itu satu prinsip yang sangat bagus. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan orang-orang baik, mungkin seperti itu, ya kita harus mulai belajar membangun komunitas, ya. Masuk kepada komunitas tersebut, mulai berbaur dengan orang-orang tersebut, ya. Itu mungkin ada kegiatan-kegiatan rohani, ada perkumpulan-perkumpulan rohani, mari masuk di sana, ya, mulai berbaur di sana. Dan ketika kita mulai berbaur, maka akan mulai timbul satu kedekatan-kedekatan, ya. Dengan adanya satu kedekatan-kedekatan yang terjadi, maka ini akan bisa menimbulkan satu ketertarikan di sana, ya. Jadi banyak orang terkadang ingin punya pacar yang kenal Tuhan, tapi tak pernah datang ke gereja, ya. Lalu mungkin tak pernah hidup di dalam satu bentuk komunitas rohani, ya tidak akan mungkin, tidak akan bisa, ya. Jadi bagaimana agar cepat? Ya mari mulai membuka diri, saudara, ya. Di mana ada komunitas yang mungkin, ya, banyak pemuda-pemudinya, mari masuk ke sana, mulai berbaur di sana, ya. Dan jangan menutup diri. Ya, kebanyakan kan kita ini waktu masuk ke komunitas-komunitas, ya, ke perkumpulan-perkumpulan, bahkan kita tidak aktif. Saya pikir ini tidak bisa. Jadi kalau kita sedang mau mencari pacar, mari lebih aktif, gitu ya. Aktif dalam arti mulai bergaul, bersahabat dengan siapa saja. Jangan menutup diri. Ini tidak bisa. Ketika kita mulai menutup diri, maka orang tidak akan mau bergaul dengan kita, ya. Gitu. Jadi dengan adanya satu bentuk kedekatan-kedekatan itu yang mungkin secara intens terus-menerus terjadi, maka ini akan mulai mengakibatkan, ya, satu daya ketertarikan pasti akan timbul di antara orang-orang tersebut kepada kita, ya. Mungkin ketika kita mulai berbaur, rajin kali anak
anak ini, kan gitu ya. Dengan mulai adanya satu bentuk ketertarikan secara positif tersebut seperti itu, maka hal-hal seperti ini bisa menimbulkan mulai adanya satu ketertarikan di sana. Ya, gitu. Jadi ini sebagai satu bentuk pembuka bagi kita, ya. Kalau Anda mau mencari pacar, ya itu. Mulailah membangun satu komunitas. Hiduplah di sana, berbaurlah sungguh-sungguh di sana, buka dirilah di sana. Ya. Jangan kita, kalau bahasa sehari-harinya mungkin agak mantik-mantik ya. Ya tidak bisa, ya. Ada orang banyak berpikir, khususnya mohon maaf ya, perempuan-perempuan dengan mulai agak sedikit diam-diam, tidak mau mungkin untuk membuka diri, maka itu akan membuat dia semakin disukai. Tidak, ya. Itu bahkan ada juga mungkin ya anak-anak cowok ya, hanya dengan lewat begitu saja tanpa mau mungkin untuk mengajak ngobrol, mengajak berbicara, ya tidak akan bisa. Ya. Jadi harus sama-sama membuka diri. Itu yang pertama. Ya. Ketika kita mulai membuka diri, persahabatan mulai terjadi, maka hal seperti itulah yang akan mulai menimbulkan benih-benih cinta tersebut. Ya. Jadi saudara, ini yang pertama yang perlu dan paling penting. Ya, mulailah engkau bangun komunitasmu, hidup di dalam komunitas itu dan terbuka. Ya, seperti itu. Sehingga dengan adanya unsur-unsur kesengajaan seperti itu, maka akan mulai menumbuhkan rasa-rasa suka di sana. Ya, rasa ketertarikan di antara orang-orang tersebut, ya. Khususnya kalau kita kan secara idealnya ingin orang-orang yang baik, ya. Kalau bisa pacar kita kenal Tuhan, ya, suka ibadah. Ya, orang-orang seperti ini hanya ada di gereja. Tidak mungkin saudara ada di pantai, ada di mall, ya. Makanya kalau kita ingin seseorang yang kenal Tuhan, ya mari hiduplah di dalam komunitas, ya, rohani, sehingga memberikan satu peluang bagi kita ke depannya, ya. Mungkin kira-kira itu satu bentuk pembuka, pendahuluan di dalam diskusi kita ini, ya. Terima kasih saudara, ya. Baik, terima kasih Pak. Berarti saudara-saudaraku, dari pendahuluan ini kita bisa mengambil beberapa poin lah begitu ya Pak. Ya. Dan di satu sisi perlu kita sadari bahwa memang untuk membuat orang tertarik itu maksudnya supaya kita bisa menemukan pacar, ya harus dalam pandangan saya bahwa kita harus bisa menunjukkan nilai-nilai dalam diri, mungkin begitu ya Pak, dengan salah satunya bergabung di dalam satu komunitas. Iya. Jadi menurut Bapak, kalau orang bergabung dalam komunitas untuk mencari pacar begitu, kira-kira tak masalah lah ya Pak. Saya pikir itu bukan sesuatu masalah. Iya. Karena memang tujuan kita sedang mencari pacar. Ya, gitu. Jadi wadah untuk menemukan pacar yang sesuai dengan keinginan kita ya di komunitas tersebut. Ya. Lalu apa ada mungkin orang berpikir wah ini jadi salah salah motivasi. Tidak. Ya, gitu. Contohnya, wah kita bergabung di komunitas rohani seperti ini. Wah ini bukan jadi memuji Tuhan namanya, tapi mencari pacar. Ya, tidak apa-apa. Mencari Tuhan dan mencari pacar itu harus sejalan. Ya kan? Itu harus sejalan, ya. Jangan malah wah ini kita harus mencari Tuhan terus, ya. Jadi tak berkomunitas, salah. Justru itu satu bentuk, ya, sesuatu yang harus dijalankan secara bersama-sama sambil mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya di situ juga kita ketemu, ya, seperti itu. Jadi jangan berpikir wah ini udah salah motivasi. Saya datang ke gereja
tujuannya bukan jadi mau memuji Tuhan, salah, ya, karena memang kita sedang mencari, ya, itu. Jadi jangan disalahartikan hal itu, ya. Sembari mencari Tuhan, kita juga mencari pacar. Jadi itu seperti satu mata uang dengan dua sisi, ya, seperti itu kira-kira. Jadi jangan langsung berarti motivasiku dalam beribadah udah salah ini, ya, seperti itu kira-kira. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, saudara-saudara, bahwa dalam hal ini perlu kita memahami bahwa untuk orang-orang bisa tertarik dengan kita, ya, dapat melihat nilai-nilai yang baik dalam diri kita sehingga mereka tertarik, ya itu memang didasar dari visual ya Pak. ya. Makanya tadi ada istilah cinta datang Dari mata turun ke hati. Artinya bagaimana orang bisa melihat ada nilai-nilai yang baik dalam diri kita waktu orang mencari pacarnya, begitu ya Pak ya. Kalau kita tidak menunjukkan diri di dalam sebuah kumpulan dan komunitas, begitu ya Pak. Apalagi di zaman sekarang ini Pak, anak-anak muda ada istilah namanya nongki-nongki Pak. Jadi istilahnya komunitas itu udah harusnya di zaman sekarang ini udah sesuatu yang sangat akrab bagi kalangan-kalangan pemuda. Jadi satu hal bahwa ini bisa dimanfaatkan, begitu ya Pak ya. Tapi kira-kira bagaimana itu Pak? Kira-kira bagi terkadang kan ada teman-teman yang istilahnya antisosial, begitu Pak. Nah, tapi dia seperti Bapak katakan tadi, pengen sekali punya pacar, begitu kan? Lalu ya kerjaannya hanya stalking dari Facebook, begitu Pak kan? Memantau dari jauh lah, kayak intel lah dia itu, begitu Pak. Kira-kira bagaimana Pak pandangan Pak? Ya ini menjadi satu langkah yang salah, ya, gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri saudara, ketertarikan seseorang kepada kita karena dia mulai melihat kita, itu yang pertama, ya kan? Melihat penampilan kita, melihat perilaku kita, melihat karakter kita. Makanya, ya, ketika kita mungkin hidup di komunitas, perlu untuk mulai lebih aktif, ya, gitu. Jangan kita contohnya ingin dikenal orang, tapi waktu disuruh menjadi seseorang yang mungkin tampil di satu acara, kita takut. Ya, tidak mungkin ada orang yang mengenal kita, ya kan? Tapi harus mulai aktif, tidak bisa kita pasif, ya, gitu. Tampilkanlah dirimu, ya, tunjukkanlah dirimu, ya, tunjukkanlah karaktermu seperti apa. Dengan hal-hal seperti ini, maka akan ada mulai orang-orang yang tertarik, ya. Wah, contohnya si Teleng ini bagus sekali suaranya, ya. Awalnya mungkin dari suaranya itu dulu, ya. Ketika dia bernyanyi, si cowok mulai tertarik, dan itu menjadi nilai yang bagus. Makanya khususnya bagi anak-anak perempuan, ya, mari mulai tampilkan dirimu di hal-hal yang positif, gitu, ya. Ketika ada mungkin cowok-cowok melihat hal-hal positif yang mulai kau tampilkan di sana, itulah cikal bakal, ya, cikal bakal mulai adanya satu ketertarikan, ya. Dari ketertarikan tersebut nanti itulah yang menjadi peluang ke depan juga untuk mulai lahirnya benih-benih cinta tersebut, ya. Jadi kita memang harus mengekspresikan diri, tidak bisa diam-diam saja, duduk di kursi, duduk manis, ya, sambil pegang-pegang handphone. Ya, tidak bisa seperti itu, ya, itu. Karena kalau kita melihat secara umum, ya, ketertarikan seseorang kepada seseorang karena ada nilai-nilai positif, ya, itu. Nilai-nilai positif di dalam diri seseorang itu, ya, yang benar-benar menyentuh hati seseorang, ya, itu. Sehingga
kita harus mulai belajar untuk aktif, ya, harus seperti itu. Kalau tidak, ya tidak ada yang akan menyukai kita, tidak ada yang mungkin ya dalam bahasa sehari-hari naksir dengan kita, tidak akan pernah seperti itu, ya. Jadi saya pikir kita harus mulai aktif, ya, harus mulai belajar untuk mengeksplor diri kita, hal-hal yang positif itu untuk mulai ditampilkan di khalayak ramai, begitulah kira-kira, ya, di komunitas tersebut, ya, harus seperti itu. Kalau tidak, ya tidak akan ada orang yang mungkin melirik kita, ya kan, seperti itu. Jadi ini menjadi poin yang sangat penting, ya, makanya harus aktif saudara, ya. Jangan hanya melihat-lihat handphone di rumah, tak pernah keluar, ya. Lalu Anda berpikir akan dapat pacar, ya tidak bisa. Iya, begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang ini berbicara fakta sih Pak. Ya. Jadi di dalam fakta ini ada terkadang ya di salah satu orang mungkin begitu dalam komunitas itu aktif begitu ya Pak ya. Sangat aktif kita katakan begitu, sehingga dan memang suka memberikan pesona-pesona lah begitu ya Pak ya, sehingga terjadilah di sana itu baper begitu Pak terhadap wanita-wanita di komunitas yang ada begitu. Lalu karena memang kan kita untuk mencari pasangan atau pacar ini kan harus menyesuaikan dengan spesifikasi keinginan kita, istilahnya kan begitu Pak. Jadi memang mungkin salah satu ini dia tebar pesona ke semua, ya kan, lalu dia temukan ada satu, tapi di yang lain itu kan sudah tertarik Pak, yang lain yang dia berikan perhatian. Lalu ada istilah zaman sekarang ini ghosting Pak dalam berpacaran. Ghosting ini dalam arti dia hadir lalu hanya memberikan pengharapan palsu begitu Pak. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak? Ya, saya pikir kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu, ya. Ketika kita sedang mencari pacar kan kita sudah ada kriteria, ya, tentunya, ya, gitu kan. Semua orang pasti begitu, ya, dan kriterianya pasti berbeda-beda, gitu, ya. Sehingga ketika ada orang yang memang melihat kita sesuai dengan kriterianya, ya, dan juga mungkin, ya, kita melihat seseorang sesuai dengan kriteria kita, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah mulai adanya pendekatan, gitu, ya. Lalu kadang banyak kan orang berpikir begini, apakah perempuan bisa melakukan pendekatan? Saya pikir bisa, ya. Jangan hanya perempuan menunggu, ya kan. Kebanyakan kan konsep-konsep seperti ini, saya pikir mulai harus kita diskusikan, bukan kita katakan harus diubah, tapi perlu mungkin kita diskusikan supaya lebih terbuka, ya. Jadi begini saudara, masih adanya satu pemahaman bahwa kalau perempuan itu harus pasif gitu, ya. Ya, saya pikir ini satu konsep yang harus mulai kita ubah, ya. Pasif dalam arti nanti, mohon maaf ya, kalau bahasa sehari-hari nanti dipikir saya ini perempuan yang nggak benar gitu kan. Tidak juga, ya. Kalau seorang laki-laki sudah mulai melakukan pendekatan dengan kita, nggak apa-apa, kita terbuka, mulai meresponi, ya. Baik mungkin ketika kita mungkin tak tertarik, ya belajar saja. Sepertinya Ito ada dekat-dekat dengan saya, ya. Itu ada apa toh? Gak apa-apa, ya. Supaya si Ito ini pun tahu, ya, gimana responnya. Itu. Karena memang harus ada satu bentuk informasi-informasi yang jelas, dia suka atau tidak. Ya kan gitu. Jadi nggak apa-apa, mungkin seorang perempuan, ya, kalau mungkin ada laki-laki yang sudah gak dekat dengan dia, nggak apa-apa, direspon saja, ya. Ketika mungkin laki-laki ini mulai melakukan pendekatan dan satu ketika dia mengungkapkan isi hati, tinggal mau menjawab aja,
terima atau tidak, ya kan? Gitu. Nggak usah digantung-gantung, ya. Supaya juga si laki-laki tahu contohnya, oh dia ini tidak suka dengan saya, berarti saya mencari yang lain lagi. Nah itu. Ya demikian juga dengan mungkin ya si laki-laki, ketika ada perempuan suka dengan dia, ya nggak apa-apa. Kan tidak berdosa keterbukaan itu kan. Itu. Jadi hal-hal seperti ini yang masuk saya tadi, mungkin aktifnya itu ya, rasa aktifnya itu, sehingga tidak membuat lama prosesnya, ya. Dan mungkin orang sudah suka dia dengan seorang cewek contohnya, tapi terlalu lama dia melakukan pendekatan, ya. Dan si perempuan pun, saya yakin dan percaya, saya katakan minggu lalu kan di kita kan ada insting ya, pasti ada insting. Seseorang ini kok agak berbeda dari yang lain, ya tidak apa-apa, langsung diresponi saja, ya. Kalau memang contohnya si perempuan tidak suka, ya mungkin suatu ketika ketemu, sepertinya bang, kamu ini sering lihat-lihat saya, ikuti saya, yang ada nyati dengan saya. Ya, si laki-laki jangan tersinggung ketika ditanya seperti itu, ya kan? Itu. Iya sebetulnya ada, aduh mohon maaf lah toh ya, saya tak ada kan, selesai. Ya kan namanya kan masih mencari. Ya, jadi ini maksud saya membuat lebih cepat. Ya, kalau kita tunda-tunda, ya kan, kita lihat momen-momen yang mungkin lebih tepat, ya kapan? Kan begitu. Seperti itu. Jadi tidak usah merasa malu, ya. Ya saudara, jadi saya katakan tadi dengan tegas ini, tidak usah merasa malu. Karena mengungkapkan isi hati Anda kepada seseorang itu hak Anda. Ya, gitu. Jadi jangan, wah ini jadi tebal muka, kita enggak juga. Karena itu adalah proses alamiah ya, yang memang harus terjadi. Ya. Gitu kan? Tidak mungkin seseorang kita ketahui suka dengan kita kalau dia tak mau terbuka. Ya, jadi hanya menunggu, si cowok menunggu, si cewek menunggu, ya. Lalu si cowok mulai buat tingkah-tingkah aneh, saya pikir ini lambat. Ya kan? Sangat lambat ya. Nah itu. Karena itu kan masih dalam proses mau berpacaran ya. Belum ada satu ikatan di sana. Itu makanya kita bikin judulnya tadi ya, cara cepat dan tepat ya. Kalau memang Anda suka dengan seseorang, lakukanlah pendekatan atau PDKT, ya. Lalu ketika Anda melakukan PDKT mungkin beberapa lama, ya, mungkin 1 bulan seperti itu, nggak apa-apa, ungkapkan aja isi hatimu, ya. Jangan takut, ya. Dan ingat, jangan merasa malu ketika mungkin engkau ditolak, ya. Ditolak itu biasa, ya kan. Itu jangan langsung berpikir waduh akulah manusia paling malang di, jangan seperti itu, tidak bisa. Jadi mental seperti ini maksud saya di topik ini harus mulai kita buang gitu ya. Tentunya juga mungkin salah satu hal yang membuat seseorang mungkin takut dalam mengungkapkan seperti itu, nanti si cewek ini kasih tahu pula ke orang-orang kan gitu. Saya pikir gak apa-apa. Kalaupun cinta kita ditolak, tersebar kemana-mana, itu hal biasa, ya kan? Itu hak dia juga, ya. Tapi bisa juga mungkin ya bagi teman-teman semua, ketika ada seseorang suka kepada Anda tidak suka, dia mengungkapkan, gak usah lah sampai diumbar-umbar kemana-mana ya. Nanti satu saat Anda suka dengan seseorang dan dia tidak suka kepada Anda, gimana? Ya kan? Saya pikir pemuda-pemudi yang dewasa harus bersikap seperti itu. Hak seseorang menyukai Anda, terlepas Anda tidak suka kepada dia, ya kan? Gitu. Jadi kalau ada seseorang yang menyukai Anda dan dia mulai mengungkapkan hatinya, Anda tidak suka dengan hal itu, gak usah Anda hina dia. Jangan Anda bilang, jijik kali aku sama si itu kan? Gak usah begitu. Ya karena hak dia menyukai Anda. Hak dia, hak Anda juga menolak dia mungkin. Ya. Jadi ditolak itu saudara sesuatu hal yang biasa dan alamiah itu, ya kan?
Itu dia. Jadi kalaupun ya jomblo-jomblo yang sering ditolak, jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Mungkin sisi-sisi baikmu belum dilihat ya dengan lebih banyak oleh orang yang mungkin Anda tertarik kepada dia. Mulai munculkanlah hal-hal yang lebih positif. Satu saat bisa dulu juga itu. Ya kan? Tetap berjuang ya Pak. Iya. Kalau memang Anda benar-benar suka dengan dia, ya kan gitu. Ya begitu kira-kira cara cepat dan tepat. Ya, baik Pak. Kadang Iya. memang manusia ini takut menghadapi konsekuensi. Mungkin Iya. begitu ya. Takut menghadapi konsekuensi. Mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau dia sampaikan isi hatinya ternyata ditolak, malu untuk ketemu lagi gitu Pak. Sehingga Iya. banyak orang membangun konsep atau prinsip. Jadi waktu mereka membangun jalin hubungan istilah begitu Pak, tapi belum ada kepastian. Lalu mereka bilang lebih baik kita berteman supaya lebih bebas berekspresi daripada berpacaran agak-agak canggung. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak pandangan Bapak begitu? Kira-kira kalau begitu Pak? Ya saya pikir itu adalah satu bentuk kesalahan yang harus diperbaiki ya. Gitu. Kalau memang dia tidak suka dengan kita, ya udah cari lagi yang mungkin suka dengan kita. Ya kan kita kan memiliki kebebasan. Itu jangan langsung kita berpikir hanya dialah mungkin laki-laki di dunia ini, saudara. Enggak juga. Ya. Atau hanya dialah perempuan yang Anda cintai satu-satu. Tidak. Ya. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus mulai dibuang ya, supaya cepat dan tepat. Nah, gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Kira-kira. Mungkin ini pengalaman sih Pak ya, pengalaman gua. Jadi saya memang langsung teringat Pak dengan hal ini, bahwa memang ini cerita unik lah yang mungkin di masa itu kita bersama gitu Pak ya. Itu kode-kodenya lah istilahnya begitu ya. Jadi pernah memang begitu Pak. Waktu kita dekat pelayanan sama-sama, lalu dia bilang, "Bang, ini kayak mana ya sebenarnya kestatusan kita?" Lalu seperti saya merasa kayak ditantang begitu kan Pak kan. Langsung saya dengan percaya diri, dengan kegagahan saya gitu kan, sampaikanlah, "Dek, aku punya ayat buat kau," gitu lah kan. "Buka dulu ayat ini." Ternyata dia bilang, "Maksudku bukan kayak gitu Bang," kata dianya. Nah, jadi itulah mungkin yang takut dihadapi kawan-kawan mengalami kegagalan-kegagalan itu tadi Pak. Sehingga memang istilahnya kalau udah ditolak jadi merasa trauma Pak untuk berjumpa. Nah, kira-kira bagaimana lah mengenai hal itu Pak. Dan satu hal mungkin ada kaitannya dengan kalau kita lihat di Batam ini Pak, banyak sekali perjaka-perjaka tua istilahnya begitu Pak. Mungkin ada kaitannya begitu Pak, karena kegagalan-kegagalan dia miliki jadi trauma sehingga lebih baik menyendiri istilahnya begitu Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Ya saya pikir memang bisa seperti itu ya, trauma. Tetapi saya katakan begini, rasa trauma itu muncul oleh karena dia tidak memahami yang saya katakan tadi konsepnya. Ya, ketika kita mengungkapkan hati kepada seseorang, ditolak itu biasa. Bukan menjadi akhir, tak ada lagi cinta dalam hidup ini. Ya kan? Jangan begitu, ya. Sehingga ketika cinta Anda ditolak, Anda mulai menutup diri, saya pikir itu sesuatu yang salah, saudara. Ya, itu. Ini harus mulai diubah, ya. Anda harus mulai belajar. Ditolak itu adalah sesuatu yang biasa. Dan kalaupun Anda ditolak, sebetulnya itu menjadi pemicu, ya, untuk mulai memperbaiki diri lebih sempurna, menjadi satu bahan koreksi. Bila perlu mungkin, ya, ini mungkin ke hal yang lebih ekstrim ya. Ya tanya aja, toh, kenapa kau nggak tertarik dengan aku? Bikin dulu listnya ya. Apa kira-kira? Apakah mungkin cara berbicaraku yang nggak menarik buat kamu, ya kan?
mungkin tingkah lakuku dalam hal-hal apa. Ya, sehingga ketika ada masukan-masukan seperti itu masukan yang bisa akan membuat kita lebih membenahi diri. Ya, saya pikir bukan sesuatu hal yang salah seperti itu. Jadi ini yang harus mulai kita buang, saudara. Betul ya, betul ya. Saya juga sedang berpikir, ya kenapa semakin banyak jomblo ya kan gitu kan. Ya. Kalau kita lihat sekarang kan, ya di zaman ini kan orang menikah umur 30, ya 35 seperti itu ya, semakin lebih banyak. Dulu kalau di masa-masa orang tua kita umur 18 tahun tamat SMA sudah ini, ya. Ya mungkin saudara kalau menurut analisa-analisa sementara saya katakan mungkin ya tidak ada satu keberanian seperti itu. Ya. Mengungkapkan cinta pertama sekali ditolak langsung udah menutup diri. Ya. Menutup diri ya dan tidak mau lagi terbuka. Tapi di satu sisi ingin berpacaran ya tidak bisa. Ya. Nah gitu. Jadi mari saudara kita ubah konsep-konsep seperti itu. Kalaupun ditolak itu biasa ya. Kalau ditolak itu jangan membuat Anda jadi berhenti ya. Seperti itu. Mungkin list-list tadi lebih membuat Anda ya memperhatikan mungkin gaya rambutnya, ininya ya. Seperti itu kira-kira. Waktu Bapak bilang Pak dibuat ini, saya teringat bahwa ada cara metode cewek menolak dengan baik. Ya. Jawabannya karena kamu terlalu baik. Itu. Ya, saya Kira-kira gimana itu? ya berarti si perempuan bagus dong ya kan menjaga perasaan orang ya. Terlalu baik. Jadikanlah itu hanya sebagai penggemar-penggemar kita kan nggak berdosa kita kalau ada penggemar kita ya seperti itu. Tapi maksudnya ya jangan digantung gitu aja ya. Itu sangat penting saya pikir untuk apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, orang-orang yang sudah dewasa ya. Kalau memang Anda tak suka ya udah, nggak usah digantung-gantung, kasihan. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi peringatan keras buat pria yang suka ghosting. Sampai ada lagunya Pak. Iya. Ya, memang itu fenomena kan yang terjadi. Iya Pak. Ya, dan di sini ada dua teman kita ya. Untuk boleh memberikan suaranya lah ya, suaranya mengenai dari topik kita ini yang mungkin kesaksian, cerita, pengalaman dan lain-lain. Boleh. Oke, shalom pemirsa, kawan-kawan semua. Perkenalkan nama saya Bensa Kabit Negomanik. Gini Bapak, kan Bapak bilang itu tahap berpacaran, tahap mengenal pacaran dengan cepat dan tepat itu bergabung dengan komunitas. Iya ya kan? Betul. Gini, saya sudah bergabung dalam komunitas pemuda rohani. Gini, kan saya pemuda rohani. Tiba-tiba saya yang suka itu komunitas yang bukan dalam kerohanian, tapi dalam kayak melenceng dalam melenceng dalam firman Tuhan. Dalam komunitas firman Tuhan, contohnya dia kayak ikut ke malam-malam, komunitas malam. Ini agak ngeri. Iya. Komunitas malam atau trek-trekan jalan balapan. Nah, itu kan melenceng dengan firman Tuhan. Nah, apalagi saya ikut komunitas kayak kerohanian. Jadi apakah saya harus masuk ke komunitas tersebut atau saya mencari yang komunitas yang sejalan dengan Tuhan? Itu aja Pak. Ya, jadi kalau contohnya ya Anda menginginkan orang-orang yang takut Tuhan, ya tentunya hiduplah di komunitas rohani. Nah, ketika di komunitas ini mungkin di komunitas A Anda belum merasa ada yang Anda sukai di sana,
ya masuk lagi ke komunitas yang lain, kan komunitas rohani kan banyak, ya. Tetapi intinya ya harus komunitas rohani. Mungkin di kaum muda tidak ada, ya masuklah mungkin sekarang kan banyak persekutuan doa, gitu kan, perkumpulan-perkumpulan rohani marga, ya. Jadi harus diperbanyak. Pergaulan-pergaulan kita itu harus mulai diperluas, gitu loh, supaya menemukan orang yang tepat. Jangan contohnya di ibadah di apa namanya di gereja, di komunitas pemuda remaja mungkin orangnya hanya 30 orang, lalu Anda tak tertarik dengan orang-orang saja, ya bukan Anda langsung keluar maksudnya dari situ, tetap hidup di komunitas di situ, tapi bangunlah komunitas yang lain. Harus begitu, supaya menemukan orang-orang yang rohani di sana, gitu loh. Jangan lalu nanti Anda terus berdoa, tapi tinggal di komunitas itu terus berdoa, Tuhan kirim, ya. Atau kau bilang, ubahlah hatiku Tuhan supaya yang 30 ini saya bisa membuka hati. Lebih bagus mungkin Anda masuk lagi di komunitas yang lain, ya. Dengan mungkin tidak meninggalkan. Contohnya ibadah pemuda remaja setiap malam minggu contohnya, ya. Mungkin Anda waktu hari Minggu sore, ya ada komunitas pemuda rohani lagi, ya masuk lagi ke situ. Intinya perbanyaklah komunitas-komunitas rohani yang kita ikuti dan kita mulai berekspresi di sana. Ya, harus begitu. Supaya lebih cepat dan tepat. Ya kan? Temanya kan cepat dan tepat. Kalau ingin cepat, ya dalam bahasa sederhananya harus hidup di banyak komunitas. Gitu. Jangan hanya di kamar terus lihat Facebook, itu ada. Ya, nah gitu. Nggak bisa. Harus mulai hidup di komunitas-komunitas tersebut. Ya, seperti itu kira-kira. Ini ada lagi nih Pak. Ya. Kan saya udah hidup di komunitas tersebut nih, kerohanian yang Bapak bilang. Ya. Saya ikut terus, dia seorang pelayanan. Saya ikut terjun dalam pelayanan tersebut sampai dia agak aneh dibilang terhadap saya. Ini kayaknya Joe ini mendekati saya. Ya kan? Itu hal positif itu. Positif kan Pak. Tiba-tiba kita sudah sudah terbuka terhadap dia. Kita apapun kita lakukan sudah, dia butuh kita bantu dia, Bang kita ini kurang pelayanan, abang mau bantu pelayanan sih, kita bantu juga. Tetapi tiba terlalu kita bantu dalam pelayanan tersebut, dia slow respon Pak. Slow respon jadi gini, kayak dia tidak menganggap saya lagi, kayak ada pemuda baru yang mendekatin dia langsung tertikung. Nah itu loh Pak, dengan bahasa kasar ya, tertikung. Itu memang apa saya sih pengalaman saya. Itu setiap komunitas pasti ada itu. Setiap komunitas pasti ada penikungan dari bilang orang baru mendekati dia, malahan orang baru itu yang mendapatkan dia. Jadi kita terlalu tolonglah itu. Jadi apa harus kita tetap menunggu di dalam penantian itu Pak? Kapan mereka putus? Iya. Itu sih Pak. Ya saya pikir hal-hal seperti itu harus diubah ya, gitu ya. Memang terkadang saudara, ketika kita dalam tanda kutip sudah cinta dengan seseorang, ya kita kan berharap banyak ya. Tetapi kalau dia memang tidak cinta dengan kita, ya kita harus terima keadaan, gitu. Dan itu adalah sesuatu yang bagus menurut saya. Ya.
di mana Anda lebih cepat mengetahui bahwa dia memang tidak suka dengan Anda. Ya. Kan sekarang kan bukan hanya dia, contohnya perempuan kan, masih banyak perempuan-perempuan yang mungkin ya sama, mungkin lebih baik juga dari dia. Gitu. Jadi memang di masa muda ini kita harus terus berusaha, tidak boleh berhenti. Ya, itu daya juang untuk mendapatkan orang-orang yang mungkin kita sukai harus terus terpelihara dengan baik. Gitu. Kalaupun ditolak ya nggak apa-apa, ya mungkin kita cari lagi yang lain. Gitu. Ya. Gitu. Jadi jangan malah, ini yang sering terjadi terkadang, ya. Ketika cinta kita yang kita ungkapkan itu ditolak, kita langsung menutup diri, kita patah semangat, tidak bisa. Itu karena hak dia loh, ya kan? Hak seseorang untuk menolak kita atau tidak. Itu. Jadi tidak bisa dipaksakan. Ya. Contohnya kalau dia paksa pun contohnya menyukai kita, itu kan menjadi bumerang juga. Istilahnya dalam tanda kutip, wah udah baik kali lah si abang ini terus jemput saya, perhatikan saya, kasihanlah dia kalau kutolak, lalu terima tiba-tiba. Ini tidak baik. Ya. Ini akan, kalau memang seperti itu modelnya, bisa cepat putus juga ini. Karena apa? Memang unsur dia menerima kita oleh karena ada satu bentuk hal-hal yang dia jaga, bukan dasar cinta. Ya, bukan dasar suka. Seperti itu. Ya, jadi jangan menyerah. Ya, kalaupun ditikung, dia menerima yang lain, biar aja. Ya, masuk lagi ke komunitas yang lain. Itu. Dan memang ini perlu ya saudara-saudara untuk Anda pahami dengan bagus ya. Supaya Anda jangan lebih banyak, artinya apa itu istilahnya ya, tidak berani lagi ya, tidak berani lagi mengungkapkan hati Anda kepada seseorang karena sering ditolak ya kan. Gitu. Jangan, karena hak dia itu ya. Itu kalau kita berkata waktu kita ungkapkan hati kita lalu dia menerima dengan unsur paksaan, justru itu tak bagus. Ya, tak bagus. Jadi lebih bagus di awalnya memang cinta itu terjadi secara alamiah. Dia suka kita, kita suka dia. Ya kan gitu. Nanti di proses berpacaran bisa juga putus, ya kan? Gitu. Jadi harus dipahami hal-hal seperti itu. Gitu loh. Ya. Memang itulah uniknya cinta itu memang. Ya. Tapi kalau benar-benar sama-sama cinta, ya cinta itulah nanti menjadi perekat di dalam proses-proses yang dilalui. Jadi jangan kau paksa. Tidak bisa kita paksa ya dia mencintai kita, tidak bisa, itu hak dia ya, tidak bisa. Dan jangan patah semangat ya, masih ada kok orang-orang yang lebih baik dari dia. Harus begitu pola pikir. Bila perlu minta listnya tadi ya kan, apa kita minta listnya itu ya. Kalau saya sih, pengalaman saya memang ya, saya itu tak ada dulu pacar saya, hanya ibu gembala ya. Tak ada itu, hanya ke dia. Saya dulu nggak terlalu apa dengan ya, jujur saja ya, bagi pemuda-pemudi saya tak pernah apa namanya pacaran dengan orang lain selain istri saya. Gitu, hanya satu. Jadi tak ada yang pengalaman begitu. Ya, tak ada pengalaman ditikung, ditolak ya. Gitu. Waktu saya pun mengungkapkan isi hati saya dulu ke istri saya, langsung diterima juga. Puji Tuhan lah ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan kalah semangat ya. Kita harus berpikir positif. Ada orang yang lebih baik dari dia dan hak dia menolak kita. Gitu loh. Baik, Pak. Iya. Luar biasa ya, kayak kita terbawa perasaan ini. Oke, langsung aja ke kita yang satu lagi. Oke, shalom semuanya, masih bersama dengan saya lagi, Desmi.
Oke, nanya. Bisa nanya. Iya. Nggak usah harus bersaksi. Iya. Apa ya temanya tadi? Cara menemukan pacar cepat dan Cepat tepat. dan tepat. Nah, Intinya Sebenarnya temanya ini agak berat ya, karena saya percaya kayak saya, Bang Binsar, Bang Mesa itu kayak ibarat roti tadi, pengalamannya masih remah-remahnya ya. Karena kita masih dalam tahap kayak apa dibilang masih berpetualang gitu gak sih? Ya, karena ini pasti kalau yang tema kayak gini goalnya tuh seseorang yang udah menikah gitu kan, karena dia udah lebih menjalani tahap tersebut. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin kita bisa bagiin remah-remahnya itu ya yang kita tahu tadi. Kalau menurut saya cara cepat ya pasti itu intinya lebih ke pengembangan diri ya. Kita harus jangan mau apa istilahnya tadi sibuk mencari pasangan aja gitu, tapi nggak ada pembenahan diri, nggak memperbaiki diri, kualitas sendiri gitu. Misalnya kita masuk ke suatu komunitas seperti yang Bapak bilang tadi, bisa dibilang, tetapi di situ kita nggak ada plusnya gitu. Kayak mana kita langsung istilahnya dalam kita tadi menjadi terang di situ gitu. Ya itu tadi pasti ya, kalau kita lebih dari yang itu pasti ada nilai tersendiri gitu. Kalau tepat menurut saya ya jadilah diri sendiri gitu, karena kita itu berarti di mata orang yang tepat kan. Ya seperti Bang Mesa tadi, mungkin dia ditolak di sini, ditolak di sana. Berarti mungkin itu belum di orang yang tepat ya. Karena saya yakin kalau kita udah berada di orang yang tepat itu, mau sekudel apapun kita, keburukan kita tuh di mata dia itu kita tuh udah unik gitu. Itu sih pengalaman saya gitu. Jadi ibaratnya itu tadi, tapi kalau untuk yang lebih apanya lagi saya kurang apa sih, lebih ke yang seperti Bapak bagiin tadi karena udah mengalami yang namanya di masa itu ya. Jadi lebih ke pertama itu lebih peduli terhadap diri sendiri dulu sih menurut saya Pak. Jangan sampai terbalik ya. Ada kan kadang orang seperti ini, dia berpacaran, dia dalam berpacaran ini lebih ke pasangannya ini kayak dibeliin baju, makanan segala macam, sedangkan dia tuh gak peduli dengan dirinya sendiri gitu. Sedangkan dia kurang gizi, kurang perhatian. Itu rasa saya gak worth it kali ya. Kita tuh lebih dulu tuh harus bisa istilahnya itu lebih menghargai diri sendiri dulu sih istilahnya. Kalau yang bagi yang udah bekerja ya mulailah dengan menyenangkan diri sendiri gitu, baru istilahnya kita mulai bisa lagi untuk memikirkan pasangan gitu. Jangan sampai terbalik ya, kita sendiri aja belum bisa memanage diri kita gitu, kita udah nyari pasangan. Itu dia terkadang di sini yang salah Pak, yang misalnya terkadang pacaran itu serasa kayaknya aduh udah salah gitu, yang bisa yang patah hati berlebihan apa yang tadi itu tadi karena pikiran kita tuh kurang terbuka. Coba kalau misalnya kita sayang sama diri kita, misalnya kalau kita diputusin, ya udah kita kayak lebih jaga kesehatan hati gitu kan. Tapi kalau istilahnya tadi pikiran kita sempit, rasanya aduh udah nggak ada lagi nih yang saya dapat kayak dia, udah nggak ada lagi nih kayak gini, rasanya kita tuh kayak udah kehilangan sesuatu yang berharga gitu. Tapi kalau misalnya kita udah istilahnya pikiran terbuka sih, lebih tepatnya itu tadi seperti memperbanyak wawasan tadi, masuk komunitas ini, kita jadi kayak lebih kalau nggak sama dia ya udah berarti bukan dia gitu. Itu aja sih yang bisa saya bagikan Pak. Iya, saya sangat tertarik yang ini tadi Om Bin, ya keunikan kita ya. Saya pikir ini yang perlu dikembangkan ya, supaya tidak terjadi juga seperti yang dibilang tadi saudari Desmi itu ya, kita lebih dominan mencintai dia ya, sampai tadi bajunya dibeli, baju kita pun tak pernah kita beli. Jadi ini jadi seperti seakan cinta bertepuk bertepuk sebelah tangan. Saya pikir ini bukan satu bentuk hubungan yang baik ya. Kenapa hal seperti ini bisa muncul? Karena memang ada manipulasi di sana. Dan saya pikir ini perlu untuk mulai direnungkan ya. Itu. Jadi cinta yang bagus adalah menerima diri kita apa adanya. Gitu. Makanya sangat bagus tadi yang disampaikan oleh Desmi, di mana seseorang itu menyukai kita karena keunikan kita.
Makanya perlu kita sebagai pribadi, ya, kalau di dalam istilah strategi ada namanya SWOT, ya. Ya, ada sederhananya mungkin kita harus menyadari, saudara, ada titik lemah kita, ada kelebihan kita. Nah, ini penting, ya kan? Itu. Mohon maaf lah contohnya. Ya rata-rata kalau dari pihak laki-laki yang pertama itu dari sisi melihat kecantikan gitu ya. Kalau mungkin dalam standar ideal kita nggak cantik, ya kita nggak usah menutup diri. Kenapa lah aku nggak cantik, hidungku tak mancung, ya kan? Lalu rambutku kok begini, jelek saya. Jangan, karena wajah tak bisa lagi berubah, ya kan? Itu lebih bagus Anda langsung list saja, berarti dalam sisi wajah saya standar. Jangan kurang lah. Nah gitu ya. Kita nggak boleh agak rasis di sini. Bukan ya? Artinya tidak sesuai dengan standar menurut seseorang, gitu ya. Kita harus mulai memahami itu. Ini penting ya bagi pemuda-pemudi, ya. Itu. Cari keunikanmu, tampilkan keunikanmu, dan pasti ada orang yang suka dengan itu. Ya, contohnya kalau suaramu bagus, ya tampillah kau dengan suaramu itu terus. Ya, waktu Anda bernyanyi, ya, maka Anda akan ada orang yang tertarik dengan nyanyian Anda mungkin, dengan suara Anda mungkin. Ya, gitu. Kalau wajah kita cantik contohnya, ya puji Tuhan, gitu kan? Ini menjadi daya tarik. Jadi kenalilah dirimu, ya. Mana sisi negatifmu, mana sisi positifmu. Dan ingat semua manusia memiliki itu. Ya. Memiliki sisi positif dan negatif. Makanya tadi betul sekali yang disampaikan oleh Desmi, temukan keunikanmu apa. Kalau keunikanmu mungkin suka cuci piring, ya. Ya kan? Kalau lihat piring semangat cuci terus, ya kan? Tak mau ngomong apa cuci piring, pasti ada laki-laki yang suka dengan orang yang cuci piring, ya kan gitu. Jadi itu keunikanmu, jangan selalu wah wajahku begini, jangan. Ya, saya pikir itu kesalahan besar itu. Ya, temukan keunikanmu apa, ya, lalu tampilkanlah keunikanmu itu. Hiduplah di komunitas yang menyukai keunikanmu itu. Gitu dia. Ya, gitu loh. Supaya sisi-sisi kelemahan tadi diredam, ya, ditutupi oleh sisi kelebihan kita. Gitu, ya. Mungkin dari sisi karakter, ya, kita baik, kita perhatian, ya udah kita perhatikan saja semua laki-laki kan. Itu contohnya. Lalu ketika kita perhatikan dia, ada orang mungkin laki-laki, unik kali cewek ini ya, perhatian kali, beda dengan siapa. Ini dia sisi positifnya, ya, yang akan mulai membuat benih-benih cinta bisa muncul. Ya, itu sangat kasihan saudara kalau kita, ya, tidak memahami konsep ini. Nanti yang timbul adalah kita tidak percaya diri. Gambar diri kita rusak. Itu loh. Ya. Makanya saya pikir ini sangat penting. Apalagi mohon maaf ya, cinta-cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya. Pacaran yang bagus itu adalah sama-sama mencintai. Harus begitu. Ya. Jangan sampai Anda yang lebih besar cintanya, dia tidak. Bahkan mohon maaf ya, saya sampaikan ini banyak kita temukan seperti itu. Ya, saya pikir harus bertobat ya orang-orang seperti itu. Jangan permainkan perempuan, jangan permainkan laki-laki. Satu saat seperti firman Tuhan katakan ada tabur tuai. Ya, mungkin engkau yang tidak menuai, anak-anakmu bisa menuai satu saat. Ya, Anda harus bertobat jika mempermainkan perasaan orang, cinta seseorang, hati seseorang, memanfaatkan hal itu. Anda harus bertobat. Ya, seperti itu. Jadi bagi Anda yang mungkin merasa bahwa cintamu bertepuk sebelah tangan, saya katakan itu tak bagus.
ya, itu akan membuat Anda lebih menderita. Ya, mohon maaf ya, Anda jangan menikah dengan orang yang tidak mencintai Anda. Itu bahaya. Ya, lebih bagus Anda jomblo seumur hidup. Tak terima dia jomblo seumur hidup. Ya, puji Tuhan, kalau dia tak terima jomblo seumur hidup, contohnya bagus. Berarti bangunlah komunitas tadi. Munculkan keunikan kita. Pasti ada orang yang melihat keunikan itu aja sebetulnya. Ya, contohnya ya, mungkin kalau kita pendek ya pasti ada orang yang suka dengan orang pendek. Ya, dimanapun itu pasti ada. Ya, itu hidup kita pesek, mungkin bentuknya agak aneh, pasti ada orang yang suka dengan itu. Percayalah Anda. Ya, hanya caranya bangunlah komunitas yang lebih banyak, hidup di komunitas itu. Jangan kita sudah memiliki satu sisi-sisi kelemahan, kita sadari hal itu, tapi kita tak mau berkomunitas. Ya, itu. Jadi saya pikir ini sesuatu yang perlu untuk kita sampaikan dalam diskusi-diskusi kita ini ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, karena memang diskusi kita cukup seru dan waktu juga sudah menunjukkan. Wah, gitu ya. Iya. Jadi, kalau bisa ada teman-teman lu mungkin bisa memberikan tanggapan ya, dan untuk menambah nilai-nilai dalam diskusi kita mungkin atau macam seperti closing statement dari brother Abednego. Mesa ya. Mesa. Jadi pusing juga ya kalau udah gini. Oke. Buat ini mencari pasangan cepat dan tepat, kita tetap positif lah ya, mencari pasangan itu. Kalau kita jangan terlalu down, kalau dia menolak jangan terlalu banyak pikiran. Ya, semangat ya Bapak ya. Jangan terlalu banyak pikiran. Terkadang pemuda itu, apalagi laki-laki, kalau sudah dia ditolak, pasti dia berpikir apa yang salah dari saya. Ya. Nah, kita harus berjuang. Kalau bisa kita yang ditolak itu, kita minta list barang-barang besok ya. Kita minta list, kita bawa kertas kita sepanjang apa, bawa pena, kalau bisa permanen pena ya. Kita minta ke yang menolak, kita minta list apa aja. Contohnya kakimu terlalu panjang, terlalu panjang maksudnya terus sering jalan, nggak ada ke keluarga ya kan. Tetap semangat. Kalau bisa kita bareng-bareng cari listnya ya. Terima kasih ya. Oke, masuk ke Adik Desmi. Ya, buat saya dan kita semua muda-mudi yang ada di luar sana, terlebih seperti apapun kriteria kita itu, tapi tetaplah utamakan yang takut akan Tuhan. Karena rasa saya kayak mana ya Pak, walaupun nanti dia ganteng, mau seganteng apapun dia mungkin kayak orang Korea, tapi kalau udah perilakunya nggak sesuai itu, kata kasarnya kita udah nengok dia tuh udah kayak iblis bertanduk aja gitu kan. Iya, karena ya itu tadi, terkadang kasih ini bisa mengalahkan segalanya sih saya rasa Pak. Karena pengalaman juga ya, pernah dari awal mungkin kita nggak terlalu tertarik dengan fisiknya gitu ya, tetapi kok dengan perlakuan dia, tingkah lakunya, bawaannya udah adem aja, nengok dia udah kayak bintang film aja gitu kan. Jadi ya itu tadi, terlebih dari apapun kriteria kita, mau dalam hal finansial, mau dia tinggi apapun, utamakan yang takut akan Tuhan dulu. Karena saya rasa orang yang dekat dengan Tuhan itu tahu memperlakukan seseorang itu dengan baik bagaimana ya. Ya karena udah seperti apa tadi, mungkin dalam hal apa ya, seperti yang Bapak bilang tadi, ada nilai-nilai agama di dalam. Misalnya kita mau berbuat sesuatu seperti itu tadi, langsung kita teringatkan, ya itu tadi nanti tabur tuai gitu, jadi nggak jadi gitu. Karena apa yang kita perbuat akan itu lagi yang kita peroleh gitu. Jadi ya itu tadi, utamakan yang itu tadi sih kalau mau damai, sejahtera dan bahagia. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih buat teman-teman ya sudah mensumbangsikan pemikiran-pemikirannya. Ya, dan kita sudah berada di penghujung, dan
Nanti Bapak akan memberikan closing statement, langsung nanti berdoa. Begitu Pak, tapi sebelumnya saya mau memberikan kesimpulan dari diskusi atau bincang-bincang kita malam hari ini Pak ya. Yang pertama buat teman-teman, solusi mencari pacar yang cepat dan tepat, berani membuka diri ya Pak ya. Berani membuka diri dan terlibat di dalam komunitas-komunitas ya, khususnya yang mengarah kepada kriteria-kriteria pacar yang diharapkan. Lalu yang keberapa Pak? Yang kedua ya. Yang kedua, dalam hal ini perlunya setiap kita memiliki sikap atau mental untuk diputuskan ya Pak ya. Memiliki untuk ditolak ya, memiliki mental untuk ditolak dan menolak tentunya begitu ya Pak. Gimana kira-kira biar seimbang ya? Betul. Ya, memiliki kalau memang tak suka ya harus ditolak. Iya, benar, Tapi Pak. tentunya menolaknya seperti yang tadi ya Karena kamu terlalu baik. Gitu. Iya. Lalu, Cuman kalau bisa kasih listnya. baik, yang terakhir yang bisa saya simpulkan, di mana setiap kita itu apa ya bahasa sederhananya, dapat memainkan peran ya dalam kecerdasan di dalam diri, istilahnya begitu Pak. Karena ya seperti tadi, kalau memang sudah menurutnya tidak diinginkan ya langsung berani begitu ya Pak ya. Kecerdasan dalam arti kecerdasan emosional juga, kecerdasan insting dan lain-lain, agar tidak merugikan setiap teman-teman yang kita lakukan pendekatan, mungkin begitu Pak. Dan untuk lebih lengkapnya ya kita dengarkan dari Bapak narasumber kita, dan sekaligus sebagai closing statement ya Pak. Baik Pak, waktu tempat dipersilakan. Oke, jadi topik kita tadi cara cepat dan tepat ya menemukan pacar. Hal yang utama yang harus mulai dilakukan agar cepat saudara, belajar membuka diri ya, belajar membuka diri untuk mulai masuk kepada komunitas-komunitas yang mungkin kita inginkan ya. Sehingga di dalam komunitas-komunitas itu kita bisa menemukan dan kita bisa ditemukan ya. Tampilkanlah seluruh keunikanmu sehingga keunikan-keunikan yang kau miliki menjadi satu daya tarik ya, daya tarik bagi seseorang yang menyukai keunikan-keunikan tersebut. Dan kalaupun mungkin dalam sisi pendekatan Anda ditolak, saya pikir itu sesuatu yang biasa ya. Jangan langsung putus asa, belajar juga semakin membenahi diri ya, untuk lebih sempurna, semakin lebih baik, sehingga dengan hal-hal seperti ini maka ya Anda akan bisa cepat dan tepat menemukan pacar ya. Jadi saya pikir sudah banyak tadi hal ini tersampaikan. Demikianlah mungkin rangkaian acara kita malam hari ini. Dan kami juga memohon saudara, kerinduan kami agar pelayanan ini juga lebih banyak menjangkau jiwa ya. Salah satunya kami merindukan bisa tayang secara live di YouTube ya. Jadi sesuai dengan aturan-aturan di YouTube, untuk live itu membutuhkan 1000 subscriber gitu ya. Jadi tolong kepada teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang mungkin diberkati dengan pelayanan ini ya, untuk bisa mensupport pelayanan kami ini ya, dengan cara ya subscribe ya channel YouTube kami supaya bisa juga live di sana ya, seperti itu. Karena kami merindukan acara ini menjadi acara yang bisa memberkati. Kami juga sadar ada banyak mungkin kekurangan ya, tetapi kami terus berbenah untuk semakin lebih baik ya. Jadi dukung terus
pelayanan ini, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa jadi berkat bagi pemuda-pemudi dan bagi keluarga-keluarga ke depan. Ya, terima kasih buat seluruh perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, di akhir acara ini, saudara, kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, sumber segala kebenaran di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, sesuai dengan topik kami, bagaimana menemukan pacar yang tepat dan secara cepat. Tuhan, Engkau memberkati seluruh pembicaraan kami sehingga bisa memberikan hikmat-hikmat baru bagi setiap orang-orang yang mendengarkan. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi yang mungkin pernah putus asa, putus pengharapan oleh karena cintanya ditolak. Kami doa Engkau yang menolong sehingga dia kembali pulih dan penuh dengan semangat. Kami juga berdoa jika ada pemuda-pemudi yang mengalami masalah di dalam berpacaran, masalah di dalam percintaan, Tuhan tolong mereka agar keluar dari seluruh masalah-masalah tersebut. Berkati terus pemuda-pemudi kami secara umum Tuhan, pemuda-pemudi gereja, karena mereka menjadi generasi-generasi penerus gereja di masa depan. Berkati seluruh proses-proses mereka di dalam membangun hubungan dengan siapapun, sehingga mereka akan mendapatkan hidup yang lebih baik di masa depan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh tim MMA yang ada. Tuhan terus memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat saudara-saudara pemirsa yang terus menyaksikan dan mengikuti acara live streaming ini. Dan terima kasih lah pokoknya begitu Pak ya. Dan jangan lupa untuk minggu-minggu selanjutnya untuk tetap mengikuti kegiatan kita. Dan iya, dan setiap teman-teman yang ingin ya mau konsultasi lebih lanjut, lebih personal begitu ya Pak, boleh menghubungi ya nomor yang tertera. Dan tadi sudah disampaikan, jangan lupa subscribe channel YouTube Aposan Simanjuntak ya Pak ya. Dan terima kasih untuk terus mendukung acara ini. Selamat malam. Salam MMA, mujizat masih ada. Shalom.